Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan. Kita akan bersama-sama pada hari ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Keluaran 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9, di bawah perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Saya tidak akan membaca keseluruhan daripada nas ini. Saya akan membacakannya hanya ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6 yang bunyinya demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan. Setelah lebih kurang 3 bulan, bangsa Israel berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Sampailah mereka di Gunung Sinai. Dan Tuhan Allah memerintahkan Musa, pemimpin rombongan itu, untuk naik ke Gunung Sinai. Di atas itulah Tuhan Allah berfirman kepada Musa bahwa bangsa Israel harus menata kehidupan mereka sedemikian rupa. Sebab Tuhan Allah ingin menjadikan bangsa Israel sebagai harta kesayangan, akan menjadi kerajaan imam baginya dan bangsa yang kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, apa artinya semua ini? Artinya adalah bahwa bangsa Israel akan menjadi suatu bangsa yang unik, yang terpuji dan diberkati. Mereka akan dipisahkan dari bangsa-bangsa lain untuk kehendak Allah yang Maha Kudus. Seluruh umat boleh mendekat kepadanya, memuji, melayani, dan berbakti kepada Tuhan Allah. Karena itu, supaya semuanya ini dapat diwujudkan, bangsa Israel harus menata kehidupan sedemikian rupa sehingga layak bagi Allah. Bagaimana cara bangsa Israel menata kehidupan? Dalam ayatnya yang ke-5 di dalam bagian awal dikatakan dengan tegas bahwa kamu mesti sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Mendengarkan firman yang dimaksud di sini bukan berarti mendengarkan untuk melupakan, tetapi mendengarkan untuk melakukan dan hidup di dalam kebenarannya setiap waktu. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih yang diberkati di dalam nama Tuhan. Perihal menata kehidupan ini bukan saja diperuntukkan bagi bangsa Israel di masa lampau, tetapi juga bagi umat Allah di sepanjang zaman. Sebab rencana dan maksud Allah indah bagi setiap umatnya dalam sepanjang zaman, yakni menjadikan kita sebagai harta kesayangan baginya, menjadikan kita kerajaan iman baginya, dan orang-orang yang terpilih. Dan karena itu kita harus bersama-sama pula menata kehidupan sedemikian rupa, sehingga kita berkenan kepada Allah. Berkenaan dengan firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama diingatkan tentang cara-cara yang dikehendaki Allah. Bagaimana caranya kita menata hidup yang baik seturut dengan kehendak-Nya. Yakni kita harus yang pertama memegang firman Tuhan, mendengarkan sungguh-sungguh bukan untuk melupakan, melainkan hidup dalam kebenarannya. Dan yang kedua adalah berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, janji-janji iman yang telah Tuhan suarakan dalam sepanjang kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan menjadi umat yang layak untuk hormat mulia bagi nama Tuhan.
Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi, dan biarlah sesuai dengan tema bulan ini, kita sungguh-sungguh menata hati dan hidup sebagai tempat yang layak bagi Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus Kristus, sebab hari ini kami boleh melihat dan mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih akan firman Tuhan yang telah disuarakan bagi kami. Kami mohon dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh melakukannya setiap waktu, sehingga kehidupan kami ini berbuah untuk hormat mulia bagi nama Tuhan dan jadi berkat selama kami ada. Kami serahkan ya Tuhan perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Kami meyakini apa yang Tuhan sediakan bagi kami adalah baik, sehat, selamat, rezeki dan berkat kami terima dari kemurahan dan kelimpahan Tuhan. Suka duka kehidupan kami percayakan dalam pemeliharaan kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan menyertai kami kemanapun kami pergi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.